Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam video pembelajaran matematika. Ya, pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembagian bilangan bulat yang sempat kita tunda pada video sebelumnya. Oke, baik. Mari kita mulai. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian bilangan bulat, tanda-tandanya, itu jangan kita lupa ya. Nah, di sini kita akan pelajari soal-soal lanjutan mungkin yang kita pembiasaan menghitung pembagian khususnya untuk bilangan yang lebih besar lagi. Mari kita mulai supaya tidak buang-buang waktu. Contoh, kita langsung ke contoh. Nah, di sini misalnya ada soal minus 7 atau negatif 7677, kita coba bagi dengan 9 ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini bilangan negatif dibagi dengan 9 ini tidak ada tanda di depan sehingga kita bilang dia bilangan positif. Dan di sini negatif bagi positif karena berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Berarti kita langsung tandai di sini hasilnya negatif. Nah, yang berikutnya kita tinggal menghitung pembagian antara 7677 dibagi dengan 9. Oke, 7677 dibagi dengan 9. Mari kita hitung. Kita ambil 2 digit pertama untuk membagi dengan 9. Kita bagi 76 bagi 9. Itu hasilnya 8 karena 8 kali 9 yang paling mendekati 76 yaitu 72. Setelah itu kita kurangi 76 dikurangi 72 itu 4. Nah, kita turunin 7. Nah, selanjutnya 47 dibagi 9 itu adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 9 itu yang paling mendekati 47 yaitu 45. Nah, kita kurangi lagi 47 dikurangi 45, hasilnya adalah 2. Turun 7, ya 27 bagi 9, hasilnya adalah 3. Karena 3 kali 9 itu 27. Nah, ternyata ini pembagian tidak bersisa, 0. Jadi hasilnya adalah kita taruh di sini 853. Jadi negatif 7677 dibagi dengan 9 adalah negatif 853. Ya, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih pahamnya, mari kita coba di contoh soal yang berikutnya. Oke, di sini saya kasih tanda biar kita tidak bingung. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua, misalnya di sini ada soal 7648 dibagi dengan 8. Nah, kita lihat di sini 7648 itu adalah bilangan positif dan 8 itu sendiri adalah bilangan positif juga. Maka positif bagi positif hasilnya pastinya positif karena sama tanda. Kalau sama tanda dia positif, kalau beda tanda dia negatif. Seperti contoh nomor 1, beda tanda minus dibagi positif hasilnya adalah negatif. Oke. Kita lanjut, karena kita sudah tahu hasilnya positif berarti tidak taruh tanda apapun di hasilnya. Artinya dia adalah bilangan positif. Dan kita lanjut untuk perhitungan 7648 kita bagi dengan 8. Nah, kita ambil 2 digit pertama yaitu 76. 76 kita bagi dengan 8 itu hasilnya adalah 9. Kenapa? Karena 9 kali 8 adalah 72, yaitu angka yang paling mendekati 76. Nah, kita kurangi 76 dikurangi 72 itu hasilnya adalah 4 dan kita turun bantuan 4. Nah, 44
kita bagi dengan 8, itu hasilnya adalah 5. Karena 5 kali 8 itu adalah 40. Nah, kita kurangi lagi. 44 dikurangi 40 itu hasilnya adalah 4. Dan kita turunin 8 lagi. Kita turunin 8. Jadi 48 bagi dengan 8 hasilnya adalah 6. Karena 6 kali 8 itu 48. Dan kita kurangi 0. Berarti ini pembagian tidak bersisa. Berarti hasilnya adalah 956. Ya, jadi ini adalah hasil dari positif 7648 dibagi positif 8, hasilnya adalah positif 956. Oke, dan kita coba dengan soal yang lebih baru lagi. Misalnya di sini negatif, kita pakai soal yang ketiga ya. Oke, soal ketiga, negatif 59.969 kita bagi dengan negatif 7. Nah, kita bagi dengan negatif 7. Berapa hasilnya? Kita lihat, angka di atas itu bilangan negatif. Dibagi dengan angka yang di bawah juga bilangan negatif. Nah, ini tandanya sama. Negatif bagi negatif adalah positif. Nah, seperti ini ya. Jadi, nanti hasilnya positif juga. Tinggal kita hitung angkanya. Jadi di sini 59.969 kita bagi dengan 7. Nah, di sini 59 kita bagi dengan 7 itu hasilnya adalah 8. Karena 8 kali 7 yang paling mendekati 59 yaitu 56. Dan kita kurangi 59 dikurangi dengan 56 itu hasilnya 3. Nah, kita turunin 9 lagi. 9 turuninnya dari sini. 39 dibagi 7 itu hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena yang paling mendekati ketika 5 dikali 7 yaitu 35. Dan kita kurang lagi. 39 dikurangi 35 hasilnya adalah 4. Dan kita turun lagi, kita minta bantuan turun 6. Oke, kita minta bantuan turun 6. 46 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 6. Karena 6 kali 7 itu 42. Oke, dan kita kurangi lagi. 46 dikurangi 42 itu hasilnya adalah 4. Dan yang terakhir kita turunin 9. Turunin 9 jadi 49 bagi 7 itu adalah 7. Karena 7 kali 7 itu adalah 49. Dan kita kurangi hasilnya adalah 0. Oke, di sini ya. Nah, kalau 0 berarti tidak bersisa. Nah, dengan demikian kita tuliskan negatif 59.969 kita bagi dengan negatif 7. Hasilnya adalah positif 8.567. Ya, semoga bisa dipahami dari ketiga contoh ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kalau pembaginya itu bilangan yang besar juga. Contohnya di sini 31.808 kita bagi dengan 56. Nah, ini kalau kita pakai pembagian berekor kan agak sulit. Contohnya seperti ini. Kita bagi dengan 31.808 bagi 56. Nah, perkalian 56 saja kita tidak hafal. Bagaimana nih? Ini contoh seandainya keadaannya seperti ini. Kita tidak hafal
perkalian 56. Berarti kita harus ambil 3 angka. Nah, ini agak membuat kita lebih sulit dalam menghitung. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memfaktorkan 56 ini bisa dengan menggunakan pohon faktor prima. Nah, yang pertama-tama sebelum kita memfaktorkan, sama seperti contoh soal sebelumnya, ini adalah bilangan apa? Bilangan bulat positif. Positif dibagi 56 juga bilangan bulat positif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif. Jadi nanti hasilnya positif. Nah, untuk selanjutnya kita cari pohon faktor dari 5. Kita faktorkan dulu 56. Biar mudah kita menggunakan pohon faktor, yaitu kita selalu bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil itu 2, bagi 2 itu 28, sedangkan bagi 2 lagi 14, bagi 2 lagi adalah 7. Jadi di sini 56 itu 2 kali 2 kali 2 kali 7. Nah, tujuannya apa kita buat seperti ini? Kita mau mencari 56 ini berapa kali berapa, tapi kita mau yang satuan saja, begitu. Tidak mau yang puluhan, karena kita agak kerepotan kalau membagi dengan bilangan puluhan. Kalau 2 dengan 2 kita kalikan, berarti ini 4. 4 kali 2 kali 7. Ketiga-tiganya satuan, tapi kita mau yang paling sedikit angkanya. Kalau 4 kali 2 bisa tidak ya menghasilkan satuan? 4 kali 2 8. Oh iya, 8. 8 kali 7. Berarti 8 kali 7 itu 56. Kalau misalnya kita sudah menghafal perkalian, oh iya, 56 itu kan hasil dari 8 kali 7. Nah, itu bisa langsung. Jadi, hasilnya nanti seperti ini. 31.808 kita bagi dengan yang mulanya 56 kita dalam kurung menjadi 8 dikali dengan 7. Nah, seperti ini. Sehingga ini kan masih ada dalam kurung. Kita buka kurungnya menjadi 31.808 kita bagi dengan 8, kita bagi dengan 7. Atau kita bagi dengan 7 baru kita bagi dengan 8, itu bisa. 7-nya di depan, 7 ke 8 dan 8 ke 7 itu sama ya. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu bagi dengan oh ya, ini sama dengan ketika kalian 31.808 kalian bagi dulu dengan 7 baru bagi dengan 8, karena perkalian itu sifatnya komutatif. 8 kali 7 itu sama dengan 7 kali 8. Jadi bisa juga seperti ini. Oke, kita lanjut. Misalnya kita mau pakai yang ini nih. Kita mau pakai yang bagi 7 dulu. Berarti kita harus bagi di sini. Bagi 7. Nah, perkalian 7 kan kita tahu. Nah, ini tujuannya kenapa kita memfaktorkan dia. Biar kita mudah dalam menghitung. 31 kita bagi dengan 7. Nah, 31 kita bagi dengan 7 itu adalah 4. Karena 4 kali 7 itu yang paling mendekati dengan 31, yaitu 28. Kita kurangi 31 kurang 28 itu berapa? Hasilnya adalah 3. Nah, turunin lagi 38. 38 bagi 7 hasilnya adalah 5. Karena 5 kali 7 yang paling mendekati 38 itu 35. Kita kurangi lagi. Nah, 38 bagi 35 itu 38 kurang 35 itu adalah 5. Dan di sini turun 0. 5 lagi. 3. 38 kurang 35 itu adalah 3 dan turun 0. Dan 30 bagi 7 itu adalah 4, karena 4 kali 7 28 dan
30 kurang 8 itu 2, dan turun angka yang paling terakhir yaitu 8. 28 bagi 7 itu adalah 4. 4 kali 7 adalah 28 dan kita kurangi 0, tidak bersisa. Jadi di sini hasilnya tulis di sini 4544 itu hasil dari 31.808 kita bagi dengan 7. Nah, sekarang hasilnya kita bagi lagi dengan 8. Nah, jadi sekarang 4.544 kita bagi dengan 8. Nah, di sini kita ambil 2 digit pertama, 45 dibagi dengan 8 itu hasilnya 5, karena yang paling mendekati 5 ke 8 adalah 40. 45 bagi kurang 40 itu hasilnya 5. Dan yang berikutnya turunin 4. 54 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 6 yang paling mendekati, karena 6 kali 8 itu 48. Iya, 54 dikurangi 48 adalah 6. Nah, kita turunin 4 sehingga muncullah 64. 64 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 8. Karena 8 kali 8 64, dan kita kurangi 64 kurang 64 itu 0. Jadi di sini hasilnya adalah 568. Nah, sudah habis. Hasilnya adalah 568. Jadi kita tulis di sini 568. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, pertanyaan kita lanjut contoh lagi. Contohnya yang lebih besar lagi. Misalnya begini. Ada 145.992 kita bagi dengan 168. Nah, ini bilangan positif, kita bagi dengan bilangan positif, nanti hasilnya juga positif ya. Nah, karena sama tanda ya. Nah, kalau kita bagi dengan angka 168, ini mungkin terbilang cukup sulit karena kita tidak menghafal perkalian 168 ya. Jadi di sini kita perlu memfaktorkan dia. Memfaktorkannya seperti apa? Jadi 168 kita buat pakai pohon faktor prima, yaitu kita bagi 2 hasilnya 84. Nah, 84 kita bagi 2 juga hasilnya 42. 42 kita bagi 2 juga hasilnya 21. 21 kita mau bagi 2 tidak bisa. Coba kita bagi 3. Oh, bisa. 3 kali 7. Nah, kalau kita sudah dapat satuannya, kita cukupkan karena tujuan kita mau ke bilangan satuan. Kita coba. Di sini ada 2 dikali dengan 2 juga. 2 dikali dengan 2 lagi. Dikali dengan 3. Dikali dengan 7. Nah, di sini kali dan 7. Nah, ingat kita mau yang satuan. Jadi bisa juga kita mau pakai 2 kali 2 ini 4. Jadi 4 kali 2 kali 3 kali 7. Oh, jadi kita lihat bisa enggak 4 kali 2 ini masih satuan atau tidak kalau kita kalikan. 4 kali 2, oh ya masih 8. Masih 1 digit. Kita cari ini yang 1 digit kali 7. Nah, kita pakai 8 kali 3 kali 7. Ketika kita mau pakai lagi 8 kali 3 itu sudah puluhan. Perkalian 24 atau 3 kali 7 21. Nah, kita cukupkan di sini aja 8 kali 3 kali 7. Cara lain kalau kita menggunakan angka lain bisa tidak? Bisa, terserah kita. Misalnya di sini
2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Misalnya begini. Saya mau di sini saya kalikan jadi 4, terus di sini juga saya kalikan jadi 6. Dan di sini 7. Jadi 4 dikali 6 dikali 7 bisa. Kalian mau pakai yang 4, 6, 7 atau 8, 3, 7 itu sama saja. Nanti tetap mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini misalnya saya mau menggunakan angka 8 kali 3 kali 7. Nah, misalnya jadi saya tulis di sini yang mulanya 145.992 dibagi dengan 168, itu saya ubah menjadi bagi 8 kali 3 kali 7, karena 8 kali 3 kali 7 ini adalah ketika kita kalikan hasilnya 168. Nah, maka kita lepas kurungnya. 145.992 kita bagi dengan 8, kita bagi dengan 3, kita bagi dengan 7. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, sehingga yang pertama sekali kita coba 145. Oke, kita mungkin butuh space yang agak besar, agak banyak. Saya bagi di sini saja. Oke, saya bagi di sini saja. 145.992 saya bagi dengan yang pertama, bagi dengan 8. Yang ini dulu. Oke, yang pertama. Jadi 14 dibagi dengan 8 itu hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Tulis di sini 1. Ya, 1 kali 8 itu 8. Kita kurangi 14 kurang 8 itu 6. Nah, kita turunin 5. 65 bagi 8 itu 8, karena 8 kali 8 itu 64. Kita kurangi 65 dikurangi 64 itu 1. Kita turunin lagi di sini 19. Jadi 19. Turunin 9 jadi 19. 19 bagi 8 itu 2. 2 kali 8 itu 16. Di sini kita kurangi 19 kurang 16 itu 3. Ya. Kita turunin lagi di sini, turunin 9 jadi 39. 39 dibagi dengan 8 itu adalah 4. Karena 4 kali 8 itu 32. Nah, yang selanjutnya 39 dikurangi dengan 32 itu hasilnya 7. Nah, yang selanjutnya kita turunin 2, yaitu angka terakhir. Turunin 2, 72 dibagi dengan 8 itu adalah 9. Dan 9 bagi 8 9 kali 8 itu 72. Dan kita kurangi hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya kita tulis di sini 18.249. Itu hasil bagi dengan 8. Tapi masih ada, kita masih lanjut hasilnya, kita bagi dengan 3 dan bagi dengan 7. Nah, sekarang kita lanjut di perhitungan 18.249 kita bagi dengan 3. Coba kita ambil space-nya di sini ya. Oke, kita ambil kotaknya di sini. 18.000 kita bagi dengan 3. 18.249. Oke,
18 bagi 3 itu 6. 6 kali 3 itu 18. Oke, 18. 18 kurang 18 itu 0, turun 2. 2 bagi 3 itu tidak bisa, tulis 0 karena ini sudah diturunin tadi ya. 0 kali 3 itu 0. Oke, kita kurangi 2 kurang 0 itu 2. 2 turun 4. 24 kita bagi dengan 3. 24 bagi 3 itu 8. 8 kali 3 itu 24. Dikurangi 0. Nah, sekarang turun lagi 9. 9 bagi 3 itu 3. 3 kali, kita lanjut di sini 09. 3 kali 3 itu 9. Kita kurangi 99 0. Berarti di sini pembagian tidak bersisa. Artinya hasilnya 6083. Nah, hasilnya kita tulis di sini 6083. Nah, sekarang baru kita bagi dengan 7. Kita bagi dengan 7, coba kita hitung di sini. 6083 kita bagi dengan 7. Kita ambil 2 digit pertama, 60 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 8 yang paling mendekati, karena 8 kali 7 itu 56. Kita kurangi 60 kurang 56 itu 4. Dan kita turun 8, 48 bagi 7 itu hasilnya adalah 6. 6 kali 7 adalah 42. Kita kurangi. Nah, 48 kurangi 42 itu hasilnya adalah 6. Dan kita turunin angka terakhir yaitu 3. 63 bagi 7 itu adalah 9. 9 kali 7 adalah 63. Dan kita kurangi hasilnya adalah 0. Berarti ini pembagian tidak bersisa. Jadi 869. Dengan demikian kita sudah memperoleh hasil bahwa 145.992 dibagi dengan 168 hasilnya adalah 869. Nah, seperti ini ya. Inilah hasilnya. Ya, semoga dipahami. Inilah cara-cara lain untuk pembagian biar bisa dipahami. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.